Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat hidup sehat dan berlimpah dengan rezeki. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Buku ini berjudul Fikih Puasa untuk Anak. Untuk latar belakang buku ini ditulis oleh Muhammad Abduh Twasikal yang diedit oleh Indra Ristianto, desain dan layout disusun oleh Rizali Wicaksono. Pada cetakan pertama, buku ini dicetak pada bulan Syaban 1941 atau April pada tahun 2020. Buku ini diterbitkan oleh penerbit rumasyo.com. Buku ini ditulis oleh Bapak Muhammad Abduh Tausikal, ST, MSc. Beliau lahir di Ambon pada tanggal 24 Januari 1984 yang merupakan hasil pernikahan dari Bapak Usman Tausikal, SE dan Ibu Zahab Talau SH. Beliau juga memiliki adik kandung bernama Aisyah Elvira Tausikal, STMT. Bapak Muhammad Abdul Tausikal telah menikah dengan Ibu Rini Rahmawati AMD yang telah dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama bernama Rumasyah Tausikal, yang kedua Ruwaifi Tausikal, yang ketiga Ruwakiyah Tausikal, dan yang keempat Ruwafif Tausikal. Karya tulis beliau telah mencetak 58 buku dan sekitar ada 4.000-an artikel di rumasyah.com. Untuk riwayat pendidikan formal dari penulis buku ini, beliau pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas berada di Jayapura, Papua. Sarjana Teknik Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dari tahun 2002 sampai dengan 2017. Master of Payment Engineering, Chemical Engineering, King of Saud University, Riyadh, KSA, dari September 2010 sampai Februari 2013. Beliau juga mahasiswa S2 Kalam, Kuliah Alam Al-Ma'wa, MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Untuk riwayat pendidikan non-formal, beliau juga pernah belajar di Ma'had Al-Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al-Antasari, Yogyakarta pada tahun 2004 sampai 2006. Di Indonesia, beliau berguru pada Ustadz Aris Munandar, MA, dan Ustadz Abu Isa. Ulama yang menjadi guru beliau yaitu Syekh Syekh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yaitu anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Syekh Sya'ad bin Nasir Asy As-Satari, penasihat Raja Sulaiman Kerajaan Arab Saudi, dan Syekh Sayyid bin Abdullah Al-Utsmani, ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru, serta masih ada beberapa ulama lainnya. Isi dari buku Fikih Puasa untuk Anak. Buku ini terdiri dari 21 pokok bahasan materi yang dibagi. Di antaranya yaitu tentang mengajak anak untuk berpuasa. Nah, kupasan materi pada buku ini juga mengajarkan tentang mengajak anak puasa dan juga memberikan tips penting bagi orang tua dalam mengajak anaknya untuk berpuasa. Dapat kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran serta kitab-kitab lainnya yang Allah turunkan. Dalam bulan Ramadan, di bulan yang penuh rahmat, ampunan, serta doa yang kita panjatkan mudah untuk dikabulkan. Itulah merupakan keutamaan dari bulan Ramadan. Dapat kita ketahui bahwa dalam bulan puasa masih banyak kita temui kemaksiatan yang merajalela di lingkungan kita. Padahal kita ketahui bahwa di bulan Ramadan setan-setan akan dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setan yang dimaksud dalam hal ini adalah setan yang besar yang memiliki pasukan, dan setan itu akan terikat dari orang-orang yang menjalankan puasa dengan baik dan benar. Begitu pula Allah menjanjikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, apakah itu berpuasa?
Dalam buku ini dijelaskan bahwa puasa dalam artian bahasa yaitu al-imsyak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari hal tertentu, dilakukan oleh orang tertentu, serta dijalankan dengan berbagai syarat. Untuk syarat wajib berpuasa yaitu Islam, balik, dan berakal, dan mampu menjalankan puasa. Untuk rukun puasa yaitu berniat dan menahan diri dari pembatal puasa. Dalam buku ini juga menyebutkan tentang cara untuk berniat berpuasa. Pada materi ke-11 menyebutkan berbagai hal yang membatalkan puasa, di antaranya yaitu makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid, nifas, dan lain sebagainya. Sunnah dan adab puasa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur, serta kita juga dianjurkan untuk meninggalkan kata-kata yang kasar. Dalam materi yang ke-13 menyebutkan beberapa hari yang dilarang untuk berpuasa 5 hari, seperti Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dalam berpuasa sendiri terdapat keringanan untuk tidak berpuasa. Untuk orang yang mendapat keistimewaan ini antara lain orang yang sudah tua renta, wanita hamil, wanita menyusui, orang sakit dan sulit untuk berpuasa, dan yang terakhir yaitu seorang musafir. Buku ini bukan hanya membahas tentang keutamaan tentang berpuasa, tetapi juga membahas tentang sholat tarawih, yaitu seperti keutamaan sholat tarawih, hukum sholat tarawih, dan lain sebagainya. Di bulan puasa seperti saat ini, kita dianjurkan untuk terus membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu, buku ini membagikan tips untuk menamatkan Al-Quran. Pada materi ke-17 membahas tentang iktikaf 10 hari di masjid. Syarat untuk beriktikaf yaitu berniat iktikaf, berdiam diri di masjid, orang yang melakukan adalah orang muslim, berakal, suci dari hadas besar. Pada bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk selalu berdoa dan berzikir. Nah, untuk materi ke-18 ini terdapat doa-doa dan zikir yang dianjurkan untuk kita baca pada bulan Ramadan. Ramadan tahun ini terasa berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Ya, semenjak pandemi ini berlangsung, semua kegiatan dilakukan di rumah seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan materi yang ke-21 tentang sholat di rumah saat wabah corona melanda. Dalam buku ini, yang pertama, mereka menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah itu wajib menurut pendapat para ulama. Yang kedua, jika mendapat uzur, sholat berjamaah bisa gugur, termasuk saat wabah corona ini melanda. Dahulu, ketika Nabi Muhammad SAW sakit, beliau tidak melakukan sholat berjamaah. Lantas, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Dan yang ketiga, jika ada orang yang sholat di rumah, padahal sudah terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid, ia tetap dicatat pahala sempurna di sisi Allah. Itu tadi merupakan ringkasan kecil isi dari buku Fikih Puasa untuk Anak. Keunggulan buku ini pada bagian cover buku sangat menarik perhatian. Yang kedua, materi yang dibawakan sangat ringan sehingga mudah untuk dipahami. Desain buku yang sangat menarik sehingga pembaca tidak mudah bosan untuk membacanya. Dan yang terakhir, buku ini sangat cocok dipadukan bagi orang tua karena pembahasannya to the point sehingga para orang tua bisa membacanya dengan cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Kelebihan lainnya yaitu buku ini juga menuliskan tentang tips dan trik yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kelebihan buku ini masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Kekurangan buku ini hanya satu, yaitu tidak dapat dikomersialkan. Untuk saran dan masukan kepada buku ini, karena dalam penjelasan materi yang terlihat terlalu singkat, dan materi yang terkandung kebanyakan hanya menyebutkan bukan menjelaskan. Maka dari itu, lebih baiknya jika buku ini juga banyak menjelaskan tentang materi yang dibahas.
Untuk kualitas buku ini, setelah dibaca dan dipahami bahwa buku ini kualitasnya dan mutunya sangat bagus. Karena dalam buku ini bukan hanya membahas tentang puasa saja, melainkan membahas tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Terlebih lagi, dalam buku ini terdapat bagian yang menyebutkan berbagai tips dan trik yang dapat dicontoh oleh pembaca. Oleh hal ini membuktikan bahwa buku ini memang benar-benar pantas untuk dibaca oleh pembaca karena buku ini memang sangat informatif. Nah, itu tadi informasi yang berkenaan dengan buku ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terjadi salah kata, tindakan yang tidak berkenan bagi penonton video ini. Karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.